persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan, nyanyi.
Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan, amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami menghampiri tahta kemurahan kasih-Mu ya Aba, ya Bapa, di dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih karena anugerah kasih-Mu yang sempurna, yang sudah Engkau kerjakan di dalam Kristus Yesus, bagi setiap kami yang olehnya kami boleh mendapatkan anugerah, diperkenan untuk kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, sebab di dalam-Mu dan hanya tinggal di dalam-Mu, kami boleh menjalani kehidupan ini, di mana kami boleh makin berakar, kami makin bertumbuh, dan kami makin berbuah. Sebab di luar Engkau kami binasa. Di luar Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab hanya di dalam-Mu, segala yang dapat kami lakukan akan membawa kepada sebuah kekekalan. Di luar Engkau, semua yang kami lakukan hanyalah kesia-siaan. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Dalam anugerah kasih-Mu kami boleh tinggal dan hidup. Dan dalam anugerah kasih-Mu kami boleh menikmati satu kehidupan yang bersumber dari anugerah kasih-Mu. Oleh kuasa salib-Mu, kami boleh mendapatkan sumber kehidupan dan sumber pertolongan kami. Bapa, kami memohonkan kiranya hikmat dan anugerah yang datang dari sorga boleh Engkau curahkan dan limpahkan bagi kami, supaya kami boleh dapat mengenal isi hati-Mu dan kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, pakai mulut lidah hamba-Mu, untuk kiranya kuasa firman-Mu itu boleh kami dengar, boleh kami alami, dan boleh kami hidupi bersama-sama. Mari Roh Kudus Allah mengurapi setiap pendengaran kami, hati kami, dan kehidupan ini, supaya hidup ini akan tinggal di dalam firman, dan firman itu yang akan menghidupi kehidupan kami. Hamba berdoa dan mohonkan doa ini memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada, yang boleh mendapatkan kesempatan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biar kiranya kuasa Roh Kudus yang akan sanggup menjamah setiap hati, kuasa Roh Kudus yang akan sanggup memberikan pengertian, dan kuasa Roh Kudus yang akan sanggup memberikan kemampuan untuk kami hidup di dalam firman-Mu, bekerjalah atas setiap kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, hari ini masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia yang kita boleh rayakan 75 tahun pemeliharaan Tuhan untuk kemerdekaan bangsa kita. Dan kita juga menyadari di dalam 75 tahun kemerdekaan ini masih ada begitu banyak tugas yang harus kita kerjakan sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang sudah menerima anugerah kemerdekaan, yang sudah diraih oleh pengorbanan para pahlawan. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, sehingga benar-benar maksud dan tujuan kemerdekaan itu bisa kita raih. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, kita juga menyadari ada begitu banyak kemerdekaan yang belum sepenuhnya bisa dialami dan dinikmati oleh putra-putri bangsa Indonesia ini. Bukanlah sebuah tugas untuk kita hanya menunjukkan kekurangan dan kesalahan,
Tetapi lebih daripada itu, tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk kita boleh berbenah dari setiap kekurangan kesalahan yang mungkin kita masih dapati. Bahkan mungkin kita masih alami. Untuk itu mari fokus kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita yang sudah dimerdekakan dari dosa. Bagaimana kita berjuang untuk hidup di dalam kemerdekaan itu. Kesempatan hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Merdeka di dalam Kristus Yesus. Atau bagaimana kita menjalani kehidupan yang merdeka itu yang sesungguhnya di dalam rencana dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata Allah telah berfirman. Berbicara tentang Allah telah berfirman, ini berbicara tentang kuasa dari firman itu yang sudah mencipta. Sebab kuasa dari firman Allah itu tidak berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa dari firman itu adalah sanggup mencipta. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang sudah ada yang mengalami yang namanya kerusakan. Kuasa firman Allah itu sanggup untuk mendandani kembali apa yang rusak itu untuk kembali ada di posisi yang benar di dalam rencana Allah. Dan Allah telah berfirman, di dalam firman-Nya dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Kekasih-kekasih Tuhan, kegelapan dan terang itu adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena terang yang sesungguhnya itu akan benar-benar bermakna, itu akan benar-benar menjadi nyata waktu kegelapan itu dikalahkan. Sehingga dengan kata lain, kegelapan itu dibutuhkan untuk menjadi alat pembanding supaya nilai dari terang itu sendiri akan menjadi mulia dan agung. Saya mengambil sebuah contoh perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali dalam menjalani kehidupan kita, ya, kita itu baru bisa menilai makna arti dari kesehatan justru waktu kita setelah melewati yang namanya sakit. Sakit itu sebenarnya adalah bagian untuk kita bisa menilai kesehatan itu menjadi bermakna dan berarti. Demikian juga kegelapan. Kegelapan tidak akan memerintah untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk sementara waktu kegelapan itu mendahului. Untuk menjadi sebuah alat supaya terang yang akan bercahaya itu akan memiliki nilai dan daya guna yang maksimal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Kita menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan bahwa bukan untuk selamanya kegelapan dan kesukaran itu menghadang kehidupan kita manusia. Dalam situasi kondisi hari-hari ini di mana kita semua sedang mengalami pandemi dengan virus COVID-19. Kita menaruh percaya dan biar percaya kita makin teguh, percaya kita makin murni dan tulus kepada Tuhan kita. Bahwa kita percaya kegelapan atau pandemi ini, kesukaran ini
bukanlah maksud Tuhan untuk membuat kita manusia menjadi celaka dan binasa. Tetapi sesungguhnya melalui pandemi ini, Tuhan sedang membawa kita untuk kita mulai introspeksi diri, kita berbenah diri. Oh, kita kembali menaruh nilai-nilai kehidupan itu bukan kepada hal yang materi dan duniawi. Tapi mari kita mau memberi waktu dalam kehidupan kita, merenungkan untuk langkah kehidupan kita, supaya kita memiliki nilai-nilai kehidupan yang luhur, yang mulia. Karena itu tujuan dari kemerdekaan. Supaya kita memiliki nilai-nilai kehidupan yang luhur dan mulia. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan izinkan kegelapan ini mendahului, bukan untuk selamanya. Mari kita menaruh iman pengharapan kita bahwa akan tiba saatnya, dalam waktu dan kehendak Tuhan, bahwa kegelapan ini akan berakhir. Waktu terbit terang itu menyinari kehidupan kita. Bahkan bukan saja menyinari kehidupan kita, tapi terang itu akan bercahaya melalui kehidupan kita. Mari kita mau mempersiapkan kehidupan kita ke depan. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar-benar merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Akan tiba saatnya kegelapan itu akan berakhir. Dan kapan kegelapan itu berakhir? Yaitu pada waktu terang Tuhan itu bercahaya atas hidup kita. Dan terang itu akan merefleksikan cahaya itu melalui hidup kita bagi dunia. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita siapkan hidup untuk supaya terang Tuhan itu akan menerangi batin kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau terang itu mulai bercahaya, maka perbuatan-perbuatan kegelapan itu akan nampak. Kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan, supaya ini terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Siapkan kehidupanmu, untuk waktu terang itu akan menerangi dan perbuatan-perbuatan gelap itu akan dilucuti dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan, ia juga yang membuat terangnya itu bercahaya di dalam hati kita. Mari izinkan terang Tuhan itu akan menyinari hati kita, menerangi manusia batin kita. Sehingga waktu terang itu akan bercahaya, bukan orang lain yang perlu berubah terlebih dahulu. Bukan situasi kondisi yang kita harapkan akan berubah terutama atau terlebih dahulu. Tetapi seharusnya bahwa waktu terang itu mulai bercahaya, menyinari hati kita. Yang harus berubah adalah kehidupan kita terlebih dahulu. Merelakan hidupmu untuk perbuatan-perbuatan kegelapan yang selama ini kita tidak sadari, yang selama ini mungkin kita jalani hidup kita di dalam sebuah kegelapan yang kita semua berpikir bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang baik dan benar. Tetapi masalahnya, waktu baik dan benar yang kita jalani itu di dalam standar manusia. Kebenaran manusia itu berfokus kepada diri sendiri. Pada waktu terang Tuhan itu bercahaya menyinari hati kita, maka kita akan menemukan bahwa kebenaran manusia yang didorong oleh ego dan keakuan itu hanyalah sebuah kain kotor di hadapan Allah. Itu adalah sebuah dosa yang serius di hadapan Allah. Untuk itu, izinkan terang Tuhan itu akan menyinari hati kita dan akan disingkapkan dari dalam kita semua perbuatan-perbuatan kegelapan yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita sedang hidupi dan kita peragakan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, saya ingin mengajak memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini.
dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan terang Tuhan itu akan menyinari hati kita. Dan bicara tentang terang Tuhan itu, di dalam 1 Korintus pasal 2, itu berbicara tentang hikmat Allah yang sudah disediakan bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah itu ada sebelum dunia dijadikan. Dan yang tersembunyi dan rahasia. Saudara kekasih, biar kiranya oleh anugerah kemurahan Tuhan, kemerdekaan yang sudah kita terima melalui pengampunan dosa dan pengorbanan Yesus Kristus, itu akan memberikan kepada kita satu anugerah, mata batin kita diterangi oleh hikmat yang berasal dari Bapa. Hikmat itu ada sebelum dunia dijadikan, dan hari ini itu menjadi rahasia. Kata rahasia ini bukan berarti sesuatu yang belum ada lalu baru ada. Kata rahasia ini berbicara sesuatu yang sudah ada tapi yang belum disingkapkan. Sehingga mari kita rindukan supaya apa yang sudah ada yang disediakan Allah bagi kita untuk kemuliaan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah memerdekakan kita. Biar kiranya rahasia itu akan disingkapkan. Oh, anugerah Tuhan akan membuka mata batin kita supaya kita mengerti. Kalau di dalam surat yang lain Rasul Paulus menuliskan betapa kaya dan mulianya kekayaan Allah yang terkandung di dalam panggilannya bagi kita, yang olehnya kita sudah menjadi percaya kepada Yesus. Ada kekuatan, kuasa, dan kemuliaan yang begitu rupa. Dan untuk bisa mengerti itu, kita perlu anugerah Allah supaya Roh Kudus menyingkapkan itu bagi kita. Kita memerlukan hikmat yang datang dari Bapa. Saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal kedua, ia tidak memberitakan hikmat yang datang dari dunia dan dari penguasa dunia ini. Saudara, tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah hikmat yang datang dari Allah. Untuk itu saudara, diperlukan sebuah kehidupan kerohanian kita yang bertumbuh. Tidak tinggal kanak-kanak, tapi kita bertumbuh menjadi dewasa. Dikatakan di sini, telah matang. Saudara, kita harus tinggalkan kehidupan rohani kita yang kanak-kanak. Ya, tanda kekanak-kanaan itu saudara, saya hanya kasih mungkin 2 saja. Yang pertama, tanda kekanak-kanaan, kekristenan yang kekanak-kanaan, itu kekristenan yang selalu yang namanya minta dilayani. Dan kekristenan yang kanak-kanak itu kekristenan yang selalu ya hidup di dalam egonya, keakuannya. Aku. Doanya juga aku diberkati, aku ditolong, aku disembuhkan. Saudara, kita harus bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Tidak lagi berfokus kepada diri kita. Tapi fokus kita adalah kepada kehendak Allah. Lalu tanda yang kedua dari kehidupan kerohanian yang kanak-kanak. Kehidupan yang tidak mampu untuk mencerna makanan yang keras. Selalu makanannya itu yang lembek, susu. Ya, karena panca indera rohaninya tidak mampu untuk makan makanan yang keras. Kekasih-kekasih Tuhan, adalah bahaya yang besar dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kekristenan kita hanya bisa berfungsi untuk menerima makanan-makanan yang lembek. Oh, kita lebih suka firman Tuhan yang selalu memberikan yang namanya harapan-harapan. Untuk semua keinginan kita itu akan dipenuhkan dan digenapkan. Saudara, kalau menerima makanan yang keras,
Kalau menerima sebuah firman yang membawa kita untuk kita mati karena salib, tidak mampu kehidupan rohaninya. Patah, mutung. Saudara, itu tanda kekristenan kanak-kanak. Dan Tuhan mau kita tidak tinggal dalam kehidupan kekristenan kita kanak-kanak. Sebab ada bahaya yang besar kalau hidup kekristenan kita tinggal di dalam kekanak-kanaan. Oh, kita akan menjadi seperti buluh yang akan mudah terombang-ambing. Dan iman kita akan mudah tercabut waktu badai besar. Sedang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Untuk itu mari kita akan berjuang untuk kita tinggalkan kekanak-kanaan kita secara rohani. Untuk kita bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi matang. Sebab hanya mereka yang telah matang, mereka akan sanggup untuk mengerti hikmat yang dari Tuhan. Mereka akan sanggup mengalami terang Tuhan itu akan terbit dan bercahaya dalam hidup mereka. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, ada dua hikmat yang Alkitab mengatakan. Yang pertama, hikmat yang ada pada manusia, yaitu hikmat yang dari dunia ini. Saudara kekasih, semua ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang baik untuk kita perlu mengembangkan potensi kehidupan kita. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, untuk supaya kehidupan rohani kita itu kedapatan menjadi sempurna, kita tidak cukup belajar hikmat yang datangnya dari dunia ini. Tetapi kita perlu hikmat yang datang dari Bapa di sorga. Saudara kekasih, kalau kita pelajari di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11, bagaimana Rasul Paulus sekali lagi menuliskan bagi kita hidup di dalam hikmat duniawi. Yang perlu kita beranjak, tidak tinggal dalam sebuah hikmat dunia, tapi kita perlu masuk di dalam hikmat Allah. Filipi pasal 3 ayat 11 mulai, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, Rasul Paulus menunjukkan sebuah kualitas hidup yang nyaris sempurna dalam ukuran manusia, di dalam hikmat manusia atau hikmat dunia. Dan itu nyata dalam sebuah kehidupan agamawi. Saudara, Rasul Paulus bukan saja dalam mentaati hukum Taurat, hidup dalam kebenaran mentaati hukum Taurat, tidak bercacat. Tapi lebih daripada itu, Rasul Paulus membela sebuah agama yang dia percayai. Dengan dia rela untuk dia menganiaya kelompok atau orang yang tidak sepaham dengan dia. Saudara, inilah hikmat dunia yang kalau kita tidak hidup di dalam pengenalan kepada Allah secara benar, maka pengenalan kita akan agama kita bisa menjerumuskan kita kepada satu yang namanya dosa atas nama kebenaran. Kita membenarkan diri dan kita menyalahkan orang lain. Bahkan bukan saja menyalahkan orang lain, kita rela untuk orang lain itu dibinasakan. Saudara, ini bahaya dari yang namanya hikmat dunia yang tidak tinggal di dalam takut akan Tuhan. Yang tidak disertai dengan pengenalan akan salib Kristus dengan benar. Rasul Paulus mengatakan selanjutnya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan di dalam dia
bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan percaya. Saudara kekasih, kehidupan masa lalu Rasul Paulus bukanlah seorang jahat, pencuri, pemabuk, pezina, tidak. Tapi kehidupan latar belakang Rasul Paulus adalah seorang yang begitu taat dalam menjalankan kebenaran dan hukum-hukum agama, dalam hal ini Taurat Yahudi. Oh, Rasul Paulus dari sejak muda tidak bercacat, bahkan dia bersungguh hati lebih daripada orang-orang seusianya. Itu dinyatakan dalam sebuah kesungguhan untuk dia membela kebenaran agamanya. Dan demi kebenaran agamanya, dia membunuh begitu banyak orang yang tidak sepaham dengan dia. Saudara, hikmat yang datang dari manusia akan menjebak manusia kepada sebuah kebenaran yang palsu. Membela kebenaran, tetapi sesungguhnya kebenaran itu adalah kebenaran diri sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah yang kita perlu mengerti, bahwa bagaimana kita perlu hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Bukan saja kita tidak lagi melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral. Oh, bukan perbuatan-perbuatan jahat, mencuri, membunuh, berzina. Hidup lama di dalam dosa, itu sudah harus kita tinggalkan. Tetapi tidak sekedar kita berstatus menjadi orang Kristen. Tidak sekedar kita mengaku diri orang percaya. Tetapi lebih daripada itu, kita perlu menghidupi yang namanya iman percaya kita. Bukan hanya sebagai legalitas agama kita. Tapi bagaimana kita menghidupi kebenaran itu, di mana Kristus itu menjadi nyata di dalam kita. Kehidupan Kristus itu makin bercahaya dalam kehidupan kita. Sehingga semua perbuatan-perbuatan kegelapan, segala sesuatu yang kita pikir baik dan benar demi agama, saudara, itu adalah perbuatan dari kegelapan. Kalau terang Tuhan itu bercahaya, maka perbuatan kegelapan itu akan nampak. Dan biar kiranya perbuatan kegelapan itu akan ditanggalkan dan dihancurkan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kekristenan kita bukan cuma legalitas agama. Tapi bagaimana kehidupan Kristus itu makin nyata di dalam kita. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah yang dimaksud kita merdeka di dalam Kristus. Kita menjalani sebuah kehidupan di mana kehidupan Kristus itu menjadi nyata di dalam kita. Ayat yang ke-10 dari Filipi pasal yang ketiga dan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, inilah hikmat yang datang dari Allah. Hikmat yang datang dari Allah itu bersumber dari satu kehidupan yang manunggal bersekutu dengan Kristus dalam kematiannya. Manunggal dengan Kristus itu bukan, kita hidup beribadah ke gereja. Tetangga kita kenal kita sebagai orang yang beragama Kristen. Saudara, itu bukan berarti hidup di dalam Kristus. Tetapi hikmat dari sorga mengajarkan kepada kita hidup tinggal di dalam Kristus. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 hingga 10 kita akan menemukan hikmat Allah. Itu di dalamnya adalah sebuah hidup yang tinggal dalam kasih karunia untuk dipersatukan dalam kuasa kematian Yesus. Saya ulang. Hikmat Allah itu berbicara bagaimana kita memiliki anugerah untuk hidup tetap tinggal dalam kasih karunia untuk dipersatukan
dalam kuasa kematian Yesus Kristus. Kekristenan tanpa hidup di dalam anugerah untuk dipersatukan di dalam kuasa kematian Kristus, maka kekristenan kita hanyalah sebuah kekristenan agamawi. Maka semua pengetahuan kekristenan kita itu adalah hikmat dunia yang akan binasa. Itu adalah hikmat yang bersumber dari penguasa-penguasa dunia yang akan dilenyapkan. Oleh sebab itu kekristenan kita memohon kepada Tuhan supaya kita diterangi oleh hikmat Allah. Sehingga dengan hikmat Allah itulah semua perbuatan kegelapan itu akan nampak dan itu akan dibersihkan, akan berakhir dalam hidup kita. Dengan cara seperti Rasul Paulus mengatakan tadi di ayat 10 di dalam Filipi pasal 3, yang ku kehendaki ialah mengenal. Pengenalan kepada Kristus oleh karena kuasa kebangkitan melalui persekutuan dalam penderitaan. Tidak akan ada kehidupan kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita kalau kita tidak bersekutu di dalam kuasa kematiannya. Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Tetapi kematian Yesus di kayu salib juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Supaya kita akan menanggalkan gaya hidup lama kita. Lalu kita mengenakan gaya hidup Kristus Yesus. Kematian Yesus di kayu salib juga undangan bagi kita. Supaya kita yang mau hidup tidak lagi hidup bagi dunia. Tapi kita mau hidup di dalam bersekutu dengan kematiannya di kayu salib. Inilah hikmat Allah yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yang selama ini menjadi rahasia dan tidak lagi menjadi rahasia waktu firman ini disingkapkan kepada kita. Diberi pengertian di dalam mata batin kita. Bahwa kemerdekaan di dalam Kristus ada sebuah anugerah kita mau menjalani hidup ini di dalam persekutuan dengan kematiannya. Saudara kekasih, hidup dalam persekutuan dengan kematian Yesus itu kalau tidak tinggal di dalam kasih karunia, kita tidak akan pernah sanggup dan kita tidak akan mungkin mengerjakan. Untuk itu kekristenan kita harus tinggal di dalam anugerah kasih karunia untuk satu tujuan, supaya kita dipersatukan dalam kuasa kematian Yesus Kristus. Sebab kalau kita hidup dalam persekutuan dengan kuasa kematiannya, maka hidup kebangkitan Kristus, hidup yang kekal, itu akan makin bertumbuh dan akan makin nyata dalam hidup kita. Terang Tuhan akan terbit dan bukan hanya terbit tapi bercahaya dalam kehidupan kita bagi dunia. Untuk itulah Tuhan mau supaya kehidupan kekristenan kita yang Tuhan masih percayakan kita jalani, kita menjadi terang bagi dunia ini. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Kita percaya bahwa waktu kesukaran, kegelapan karena COVID ini akan berakhir. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan sebuah kehidupan yang merdeka di dalam Kristus. Merdeka dari yang namanya COVID-19 itu harus terbit dan muncul bercahaya dalam kehidupan kita, yaitu kemuliaan Kristus bagi dunia ini. Inilah sebuah kesempatan besar Tuhan berikan kepada kita yang sudah mendapatkan anugerah menjadi umat ketebusannya. Tuhan izinkan kita tinggal di dunia ini dalam doanya. Dia tidak minta Bapa supaya kita diambil dari dunia. Tapi Yesus berdoa supaya Bapa menyertai kita. Penyertaan Bapa dalam hidup kita adalah supaya kita mengalami terang Tuhan itu terbit dan kegelapan itu akan sirna dari kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya untuk kita hidup menjalani kehidupan dalam kuasa kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, biar kiranya kuasa firman-Mu akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, umat ketebusan-Mu. Biar hidup kami benar-benar akan mengalami kegelapan itu akan berakhir,
Seiring dengan terang Tuhan itu terbit dan bercahaya atas kehidupan kami. Kami juga berdoa, biar kiranya kegelapan yang sedang memenuhi bumi ini, kekelaman yang sedang menutupi bangsa-bangsa, melalui COVID ini, melalui pandemi ini, Tuhan kami berdoa dan kami percaya bahwa bukan untuk selamanya kegelapan ini berkuasa. Tetapi kegelapan ini sudah ditetapkan akan berakhir karena terang Tuhan itu terbit dan bercahaya atas kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa, biar terang Tuhan juga menerangi setiap umat manusia yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan biar kuasa firman ini akan mencipta di dalam setiap hati dan hidup kami. Sehingga kegelapan itu akan sirna dari hidup kami. Karena terang Tuhan itu bercahaya. Berkat-Mu turun atas semua umat manusia. Berkat-Mu turun atas kami bangsa Indonesia. Atas masyarakat bangsa Indonesia, berkat-Mu turun. Dari pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan semua kabinet menteri, bersama dengan semua pejabat-pejabat, baik yang di tingkat pusat, tingkat 1 maupun di tingkat daerah, sampai di tingkat masyarakat. Biar kiranya berkat anugerah turun atas mereka. Tuhan memberkati aparat TNI dan Polri. Tuhan memberkati, biar kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan mempersatukan bangsa ini dengan jiwa kesatuan yang sudah diberkati melalui yang namanya Pancasila. Biar kiranya bangsa ini akan mengalami terang Tuhan akan terbit dan bercahaya. Kegelapan ini akan berakhir. Hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya tangan anugerah Tuhan turun dan memberkati mereka. Dan secara khusus Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh bersama dengan hamba-Mu. Untuk kami boleh bergandeng tangan, untuk kami boleh saling menopang, mendukung, untuk kami berjuang meraih hidup kekal kami. Untuk kami boleh mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Biar kiranya dalam kasih dan anugerah-Mu kami tinggal dan kami hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang dari Bapa di sorga. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan-Mu. Menyertai dan memberkati, menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Untuk engkau mengalami kehidupan yang makin berkelimpahan di dalam segala berkat dan kebajikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Merdeka!